Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dengan qudrah iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka halaqah, yang mana pada hari ini sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Baik, silahkan bisa diperhatikan. Insya Allah nanti juga ada rekamannya ya, bisa diulang kembali apabila pada hari ini diantara hadirin tidak bisa atau pemirsa tidak bisa hadir. Baik, wa an Abi Abdirrahmani, dan dari Abu Abdirrahman. Siapa Abu Abdurrahman itu? Dia itu adalah Abdillah bin Umar. Abdillah bin Umar bin Al-Khattabi. Jadi beliau itu Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Berarti beliau itu adalah Abdullah bin Umar, yang mana beliau disebut sebagai Abu Abdirrahman karena memang anaknya itu adalah Abdurrahman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Abdullah bin Umar itu diantara para sahabat, diantara sahabat Rasulullah SAW yang ta'asi ya. Dan artian beliau itu adalah orang yang sangat meniru Rasulullah SAW dalam banyak hal, utamanya berkaitan dengan ibadah beliau. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW ibadah, terutama adalah sholat, kita bisa melihat ibadahnya, sholatnya Abdullah bin Umar. Karena beliau itu orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul singgah di suatu tempat, ketika mengadakan suatu perjalanan, beliau juga, Abdullah bin Umar ini singgah juga di tempat Rasulullah SAW, singgah saking menirunya, menduplikasinya beliau kepada Rasulullah SAW. Kemudian saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita, dan ini berdasar juga sebenarnya di dalam Al-Quran. Kemudian ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cukup dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, ceritakanlah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian terbukti mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi samping Allah mencintai kita lagi, dalam artian cinta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan memberikan keutamaan yang selanjutnya, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baik, jadi hadis ini diterima dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, baik kepada Abdullah juga terhadap Umar sendiri. Kemudian beliau berkata, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqul in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. 3 orang dari suatu kelompok dari orang-orang sebelum kalian itu pergi. Jadi Rasulullah SAW beliau mengisahkan kejadian orang-orang yang hidup pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, atau lebih tepatnya adalah dalam kisah zaman orang-orang di Nabi sebelumnya. Dan ini menjadi dalil juga atau menjadi pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah SAW walaupun beliau itu adalah seorang yang katakanlah ummi, ya, beliau tidak bisa membaca dan menulis, tapi kok mengapa beliau bisa mengetahui kisah-kisah zaman dahulu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini diantara bukti bahwa Rasulullah SAW memang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah allazi ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengutus fil ummiyina dari kaum, dari kalangan orang-orang yang ummi, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, rasulan, satu utusan, yang mana walaupun utusan tersebut seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ini diantara mukjizatnya yaitu yatslu alaihim, beliau itu bisa membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin seorang yang ummi tidak bisa membaca dan menulis bisa membacakan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan itu suatu mustahil kalau memang itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tambahan kekuatan bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa memang Rasulullah SAW dengan disebut atau termasuk kepada orang yang ummi, tapi beliau bisa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi bukti bahwa benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah memang Rasul itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin beliau bisa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Hadits ataupun dalam kitab-kitab yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah kisah-kisah sekarang. Nah, kisah yang akan kita bahas pada kesempatan ini tidak mungkin diketahui oleh beliau kalau memang beliau itu bisa membaca, ya, atau menulis. Nah, di ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi beliau pada kesempatan hari ini, ya, kita ulang, ya. Sebenarnya ini sudah lama beliau sudah sampaikan, tapi kita mengulang kembali. Jadi beliau menceritakan kejadian zaman dahulu yang beliau tidak mengalaminya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ada 3 pemuda, 3 orang yang mereka itu
pergi ke suatu tempat. Miman kana qablakum, sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhuluhu, sehingga mereka terpaksa bermalam di sana ya, ila gharin fadakhuluhu, di sebuah guha, ke sebuah guha yang mana mereka memasukinya. Ada juga yang mengatakan, atau suatu riwayat yang mengatakan bahwa mereka memasuki guha itu karena adanya hujan yang besar ya, sehingga mereka berteduh di dalam sebuah guha. Intinya mereka memasuki ke sebuah guha ya, ada sebab yang mendorong mereka memasuki guha tersebut. Pada khuluhu, mereka masuk ke sana. Fan hadarot sokhratun minal jabal, maka tergelincirlah, maka terjatuhlah sokhratun minal jabal, sebongkah batu yang sangat besar dari gunung itu. Jadi ada suatu guha di sebuah gunung, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah batu yang begitu besar itu terjatuh, tergelincir. Fasaddat alaihimul ghar, sehingga batu itu saddat, menutupi terhadap mereka al-ghar, guha tersebut. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, batu yang begitu besar itu bisa tergelincir, itu bisa terjatuh, tiada lain itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu yang begitu besar itu terjatuh, tergelincir karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kebetulan semata-mata misalnya karena apa gitunya, tidak. Tapi karena takutnya batu tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga batu yang begitu besar, yang manusia saja, bahkan yang 3 orang ini tidak mampu untuk menggerakkannya sama sekali, itu bisa terjatuh, itu bisa tergelincir ya, dan menutupi guha tersebut. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Batu saja yang begitu besar, mereka taat kepada Allah. Batu saja yang begitu besar, begitu keras, mereka sangat takut kepada Allah, sehingga mereka taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh mereka terjatuh. Ketika Allah menyuruh mereka terbelah. Itu saking apanya, saking takutnya dan taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Ini gambaran batu ya, dibandingkan dengan hati manusia. Summa qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian itu mengeras ya. Fahiya kal hijarah, dia itu bagaikan laksana al hijarah, batu ya. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu itu. Fa inna minal hijarati, padahal sesungguhnya dari batu tersebut, lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, lama yatafajjaru minhul anhar. Jadi batu yang begitu keras saja bisa terpancar darinya apa? Al-anhar, yaitu sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan dari batu tersebut yang begitu kerasnya juga tidak hanya mengalir darinya itu sungai-sungai, tapi keluar juga, terpancar juga, yaitu air. Dalam artian batu saja yang begitu keras bisa mengeluarkan air, mengeluarkan
menghasilkan sungai, karena memang kalau kita perhatikan sungai-sungai itu airnya, di antara airnya itu keluar dari celah-celah batu, celah-celah batu, yang mana mereka itu bisa memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain, menghidupkan batu yang sebut saja benda mati bisa mengeluarkan air itu atau sungai itu bisa menghidupi makhluk hidup, ada tumbuh-tumbuhannya, ada hewannya, dan ada manusianya, bisa menghidupi makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga si batu itu bisa mengeluarkan atau memancarkan air juga, yang mana dari batu itu bisa memancarkan air dan bisa mengalirkan sungai-sungai. Tapi ketika hati manusia itu sudah keras, itu akan keras melebihi kerasnya batu. Dari batu saja bisa mengeluarkan air, bisa memancarkan atau bisa mengalirkan sungai, tapi ketika manusia itu hatinya keras, maka dia tidak akan bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak bisa menghidupkan hati orang lain, dan dia pun tidak mau untuk, bukan tidak mau ya, dia tidak mau untuk menyadari dosa-dosanya yang begitu banyak. Dia tidak mau untuk mengeluarkan air matanya saking besarnya dosanya, saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Ini ya. Dan di antara batu itu juga lama yahbitu min khasyatillah, ada juga yang terjatuh ya. Ada yang jatuh, ada yang tergelincir min khasyatillah, lantaran takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati manusia itu sudah keras, batu saja yang keras dia bisa tergelincir, dia bisa menjatuhkan dirinya. Tapi ketika manusia hatinya keras, maka dia tidak mau menjatuhkan dirinya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking kerasnya hati orang tersebut. Baik itu ya. Jadi batu tersebut terjatuh ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fasadat alaihimul ghar, sehingga batu tersebut menutupi mulut gua tersebut di atas mereka. Faqalu, maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi sholihi a'malikum. Sungguhnya dia itu la yunjikum, tidak akan menyelamatkan kalian, min hadhihi sakhrati, dari batu yang besar ini, illa an tad'ullaha, kecuali kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bisolihi a'malikum, dengan kesolehan atau amal-amal soleh kalian. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa kita boleh meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh kita, atau bisa dikatakan sebagai tawasul. Jadi amal soleh kita menjadi wasilah di ijabahnya atau diwujudkannya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Atau kita bisa juga meminta orang lain untuk mendoakan kita, itu bisa juga, dengan catatan orang tersebut masih hidup. Baik, jadi mereka, di antara mereka ada yang berkata bahwa mereka tidak akan selamat dari, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari bongkahan batu yang begitu besar ini yang menutupi guha tersebut ya, kecuali Allah ya. Dengan cara bagaimana? Illa antadullah bisolihi a'malikum, dengan cara berdoa kepada Allah dengan wasilah, yaitu kesolehan amal kalian. Maka qala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka itu ada yang berkata, Allahumma, ya Allah, kana li abawani
syaikhani kabirani. Adalah aku mempunyai abawan orang tua. Asalnya abun itu asalnya bapak. Dua bapak menjadi orang tua menjadi orang tua menjadi abawan. Kenapa disebut orang tua disebut abawan? Karena memang laki-laki atau sang ayah itu mendominasi. Seperti misalnya umaron, jadi ada kalanya umaroni, dua Umar, maksudnya bukan Umar ada dua, tapi Umar dan Abu Bakar. Kemudian ada juga komaroin misalnya, ada juga masrikoin dan seterusnya lah. Itu diantara istilah-istilah yang bisa kita temukan dalam kamus atau dalam Al-Quran ya. Jadi khawatiman rahimakumullah. Jadi dia kata Rasulullah SAW, abawani li abawan. Saya itu mempunyai mempunyai orang tua. Maksudnya adalah ibu dan bapak. Tapi disebutkan dua bapak maksudnya adalah karena bapak itu lebih mendominasi daripada ibu. Makanya kalau ada anak biasanya disandarkan kepada orang tuanya, yaitu bapaknya. Misalnya ini kan Abdullah bin Umar, kecuali satu yang disandarkan kepada ibunya, yaitu Isa bin Maryam, karena memang beliau itu tidak punya bapak, disandarkan kepada ibunya, Isa putra Maryam. Keadaanku adalah saya mempunyai mempunyai orang tua, syaikhon yang tua, kabiron renta. Jadi saya mempunyai orang tua yang sudah renta, yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak pernah memberikan minuman, maksudnya di sini adalah meminumkan susu. Qablahuma sebelum mereka berdua, ahlan baik keluargaku, wala malan. Asalnya malan itu adalah harta, maksudnya di sini adalah hamba sahaya dia. Jadi beliau mempunyai orang tua dan beliau sangat mencintai orang tuanya dan sangat mengutamakan orang tuanya. Saking cintanya orang tersebut kepada orang tuanya, bahkan tidak pernah dia mengutamakan orang lain sebelum orang tuanya dalam hal memberi minum ya, meminumkan susu kepada orang tuanya. Jadi walaupun ada orang lain ya, walaupun ada anaknya di sana, ada istrinya di sana, ada hamba sahanya di sana ya. Walaupun mereka memang membutuhkan misalnya, tetap dia mendahulukan orang tuanya terlebih dahulu. Jadi ikhwati rahimakumullah, dan ini sesuai juga dengan risalah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tiap nabi itu atau lebih tepatnya adalah untuk zaman sekarang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan risalah sebelumnya, melanjutkan risalah sebelumnya. Ada juga yang dirubah, ditambah, bahkan ada juga yang dihapus pada zaman sekarang berkaitan dengan syariat atau risalah. Di antaranya adalah birrul walidain. Jadi birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Yang memang ini sangat diutamakan ya dalam agama kita. Sampai-sampai ada sahabat yang dia itu bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu, tidak di tengah, tidak di akhir, tapi di awal.
Ini yang pertama berkaitan dengan Allah. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan Allah, dengan penciptanya. Dan yang mengejutkan adalah yang kedua, kata Rasulullah SAW ketika ditanya lagi, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, birrul walidain. Ini mengejutkan sekali ya. Jadi setelah keutamaan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Robnya, justru yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, amalan yang paling utama itu adalah berkaitan dengan orang tuanya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan antara beribadah kepadanya, kemudian tidak menyekutukannya, dengan berbakti kepada orang tua. Birrul walidain wa bil walidaini ihsan. Hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu saking besarnya keutamaan kita berbuat baik kepada orang tua kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang paling utama setelah kita beribadah kepada Allah, khususnya dalam hadis ini adalah as-sholatu fi awwali waqtiha, atau secara umum ada juga di hadis yang lain as-sholatu ala waqtiha. Tapi yang lebih spesifik itu adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Dan yang ketiga, ini lebih mengejutkan lagi. Kemudian kata sahabat itu bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Maka jawab Rasulullah SAW itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bayangkan, jihad saja yang kita bayangkan adalah amalan yang luar biasa besarnya ya, membutuhkan fisik yang prima, persiapan yang luar biasa, harta yang tidak sedikit, kan? Kemudian waktu yang tidak sebentar, ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan jihad ini. Tentunya ilmunya juga. Tapi di sini posisinya adalah nomor 3 setelah as-sholatu fi awal waqtiha, kemudian birrul walidain. Baru yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada seorang yang dia itu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu masih punya orang tua? Maka jawabnya adalah, ya, saya masih punya orang tua. Maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada orang tuamu. Jadi Rasulullah SAW menyuruhnya untuk berjihad. Berjihad dalam artian bukan memerangi orang tua, bukan, tapi berjihad dengan berbakti kepada mereka. Bahkan di riwayat yang lain ada juga yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad, untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Ya, saya masih punya orang tua. Maka minta izinlah kamu kepada orang tua kamu. Kalau diizinkan silakan ikut berperang, kalau tidak maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada orang tua kamu. Jadi ini sangat sesuai ya dengan kondisi sekarang. Walaupun nabinya yang berbeda ya, Bani Israel, di kalangan Bani Israel, tapi syariatnya tetap sama, ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, yang penting, yang pokok adalah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya berakidah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, kemudian la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian fa na'a bi talabus syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an ukirahuma wa an
aghbiqo hatta aghbiqo qablahuma ahlan au malan. Jadi pada suatu hari ya, orang tersebut itu mencari kayu atau mencari rumput ya, namun dengan jarak yang cukup jauh ya, sehingga dia atau beliau itu pulangnya terlambat. Jadi yang biasanya masih siang dia pulang, tapi karena mungkin kondisinya berbeda, musim kemarau atau apa, hanya ada halangan yang lain misalnya, namun menjadikan orang tersebut tidak bisa pulang sebagaimana biasanya dan dia pun terlambat, sehingga mendapati orang tuanya itu sudah tertidur. Yang biasanya masih siang ya, dia bisa memberikan minuman tersebut kepada orang tuanya ya, memerah susunya kemudian diberikan langsung kepada orang tuanya, namun karena waktunya itu sangat panjang dipakai untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, sehingga ketika pulang ya, itu sudah larut malam dan mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur pulas, dan dia itu tidak mau ya, tidak tega untuk membangunkan kedua orang tuanya. Walaupun dia ingin memberikan minuman tersebut kepada orang tuanya, namun dia tetap tidak mau untuk memberikannya kepada keluarganya ataupun kepada hamba sahnya terlebih dahulu sebelum diberikan kepada orang tuanya. Falabistu waqadahu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun tetap di sana ya, terdiam menunggu wal qadahu ala yadi, dan tempat atau bejana tersebut, gelas tersebut masih ada di tanganku. Antadirus tiqadahuma. Aku menunggu bangunnya mereka berdua terbangun. Hatta barokal fajru wasib yatadawuna inda qadami. Jadi sehingga terbitlah fajar. Ini saking sayangnya dia kepada orang tuanya, dia sampai-sampai menunggu orang tuanya itu terbangun, tidak mau pergi ke tempat yang lain, dia tetap di sana sampai fajar ya. Wasibiyatu yatadawuna, sedangkan anak-anaknya itu merengek ya, menangis, menginginkan susu tersebut. Bayangkan, anaknya saja yang dia cintai, yang dia sayangi, sebut saja misalnya buah cintanya atau buah hatinya itu menangis sejadi-jadinya di kedua kakinya, jadi menginginkan susu itu ya. Tapi orang tersebut saking cintanya kepada orang tuanya, bentuk berbaktinya kepada orang tuanya itu tidak diberikan kepada anak-anaknya itu. Fastaiqadha fasyariba wabuqahuma. Maka mereka berdua pun terbangun, maka mereka pun meminum ya, minuman tersebut, susu tersebut. Maka beliau melanjutkan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika btigha'a wajhik fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati fanfajarat say'an la yastati'unal khuruja minhu. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika btigha'a wajhika, jikalau aku melakukan hal itu ibtigha'a wajhi, karena ingin ya
meraih ridhomu, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka keluarkanlah kami, maka berilah kami jalan keluar, bukakanlah untuk kami, yang mana kami itu berada di dalamnya, min hadhihi sakhrah, dari batu yang begitu besar ini. Jadi tolong bukakanlah batu tersebut dari mulut gua tersebut. Seperti itulah kira-kira. Fan fajarat syai'an, maka terbukalah ya, maka bergeserlah syai'an, sedikit saja, namun tetap saja la tastati'unal khuruja minhu, mereka semua itu belum bisa keluar darinya. Jadi cerita tersebut itu berkaitan dengan birrul walidain. Ya, dia mempunyai amal soleh ya, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada orang tuanya, dia menyayangi orang tuanya melebihi sayangnya kepada orang lain, bahkan anaknya sendiri, istrinya sendiri pun itu kalah ya dengan cintanya dia kepada orang tuanya. Maka dengan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah aku melakukannya itu karena mengharap ridhomu ya, ingin mendapatkan rahmatmu, kasih sayangmu, maka bukakanlah untuk kami, yang mana kami berada di dalam gua tersebut ya, tertutupi oleh batu yang begitu besar. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya dan membukakan sedikit ya dari batu besar tersebut ya, sehingga mereka bisa bernafas ya, walaupun mereka tidak bisa keluar. Nah, ini akhwati iman rahimakumullah, mungkin untuk kesempatan ini itu saja dulu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kisah orang yang kedua ya. Insya Allah akan berbeda dengan kisah yang pertama. Yang pertama itu berkaitan dengan berbaik atau berbuat baik kepada orang tua. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.